Halo semuanya, perkenalkan saya Husnul Hasanah dari Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Sejarah Peradaban Islam, Universitas Imam Bonjol Padang dengan NIM 2311020007. Nah, ke teman-teman semuanya, di sini saya akan berbagi sedikit ilmu yang saya pahami tentang sistem kekerabatan di Minangkabau. Baik teman-teman, sistem kekerabatan Minangkabau adalah suatu sistem kekerabatan yang didasarkan pada hubungan darah dari silsilah serta prinsip adat. Sistem kekerabatan ini membagi masyarakat menjadi beberapa tingkat, mulai dari adat atau keluarga, suku atau bisa disebut juga dengan masyarakat, negari atau wilayah atau tempatnya, kabupaten atau provinsi. Oke, selanjutnya beberapa karakteristik utama sistem kekerabatan di Minangkabau. Yang pertama suku, yang mana masyarakat Minangkabau yaitu sukunya menurut garis keturunan ibu, yang mana mengikut suku ibu bukan mengikut suku ayah. Yang kedua, harta pusako tinggi, harta warisan yang dikenal sebagai pusako seperti tanah, rumah, diwariskan dari perempuan ke perempuan dalam keluarga, sehingga perempuan menjadi pewaris utama harta pusako tinggi. Yang dimaksud warisan ini, harta pusako tinggi tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, hanya diperbolehkan untuk mengelola. Yang ketiga, peran mama. Meskipun garis keturunan melalui ibu, laki-laki tetap memiliki peran penting, terutama paman dari pihak ibu atau yang disebut dengan mama. Mama bertanggung jawab menjadi pembimbing keponakannya dalam banyak aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan urusan adat. Kemudian peran perempuan. Perempuan di Minangkabau memiliki peran sentral keluarga dan masyarakat. Sebagai pewaris harta, mereka juga sering menjadi penjaga tradisi dan adat istiadat. Jadi, sistem matrilineal Minangkabau ini sangat unik karena dalam banyak budaya lain di Indonesia maupun dunia, garis keturunan biasa ditarik dari pihak ayah atau disebut juga dengan patriarki. Kemudian baik, selanjutnya kita masuk kepada suku implikasi kekerabatan matrilineal Minangkabau terhadap perkawinan, kepemilikan harta, dan warisan. Yang pertama yaitu perkawinan. Sistem matrilokal sebagai konsekuensi dari sistem matrilineal, yaitu sang suami setelah menikah yaitu tinggal di rumah sang istri. Yang kedua, kepemilikan harta. Kepemilikan harta dalam Minangkabau, harta dalam sistem ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu harta pusako tinggi dan harta pusako rendah. Yang mana harta pusako tinggi diberikan kepada anak perempuan, sedangkan pusako rendah yaitu harta warisan dari orang tua, yang mana lelaki lebih banyak menerima dari perempuan, yaitu sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga yaitu pewarisan. Pewarisan diberikan kepada anak perempuan, sedangkan anak laki-laki hanya boleh mengelola. Mengapa begitu? Karena pewarisan itu seperti harta pusako tinggi diberikan ke anak perempuan karena ditakutkan. Baik, selanjutnya suku implikasi kekerabatan matrilineal Minangkabau terhadap perkawinan, kepemilikan harta, dan warisan. Yang pertama yaitu perkawinan. Sistem matrilokal sebagai konsekuensi dari sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, yaitu yang mana sang suami setelah menikah yaitu menetap di tempat istri. Selanjutnya yaitu kepemilikan harta. Kepemilikan harta dalam Minangkabau,
harta dibagi menjadi dua, yaitu harta pusako tinggi dan harta pusako rendah. Yang mana harta pusako tinggi yaitu harta yang turun-temurun diberikan kepada anak perempuan atau kemenakan perempuan dari saudara perempuan. Yang kedua yaitu harta pusako rendah, yang mana harta pusako rendah ini dibagi dua kepada anak laki-laki dan anak perempuan, yang mana anak laki-laki lebih mendapatkan lebih besar daripada anak perempuan sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga yaitu pewarisan. Pewarisan diberikan kepada anak perempuan, yaitu seperti adanya harta pusako tinggi itu kan, seperti sawah, rumah. Sedangkan anak laki-laki hanya boleh mengelola. Dan harta pusako tinggi ini tidak boleh diperjualbelikan, hanya boleh dikelola dan dinikmati hasilnya. Ibaratnya harta pusako tinggi ini sama dengan tanah wakaf. Jadi harta pusako tinggi ini tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Oke, sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau, Sumatera Barat merupakan bagian dari adat istiadat yang masih dijalankan baik itu di wilayah asli maupun wilayah perantau. Garis keturunan dan perwarisan ditentukan dengan melalui garis jalur ibu. Keturunan yang pertama yaitu ciri-cirinya, keturunan dihitung menurut garis ibu atau disebut juga dengan matrilineal. Yang kedua, ikatan kesukuan terbentuk menurut garis ibu. Yang ketiga yaitu perkawinan keluar suku yang disebut juga dengan eksogami. Yang keempat, kekuasaan terhadap kemenakan ada pada mama. Yang kelima, perkawinan bersifat matriarkal, yang mana sang suami yaitu tinggal di tempat sang istri. Yang keenam, warisan turun-temurun dari mama kemenakan. Selanjutnya, yang ketujuh, ayah sebagai kepala keluarga bersifat simbolik. Oke.